Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zaki dari kelas 12 Perhotelan 1 dengan nomor absen 14. Di hari ini saya akan menjelaskan proses pembersihan kamar mandi tamu. Untuk bagi yang menonton video ini, mari disimak ya. Nah, sekarang kita mulai dari pendahuluannya dulu ya. Cleaning the bedroom atau bisa disebut dengan membersihkan kamar mandi tamu, yang menjadi tolok ukur dari kebersihan kamar ataupun kebersihan hotel pada pandangan tamu adalah melihat bagaimana kebersihan dan kelengkapan dari kamar mandi hotel tersebut. Oleh karena itu, seorang room attendant harus mempunyai wawasan yang luas dan tepat tentang alat pembersih, bahan pembersih, amenities, alat-alat sanitasi, fasilitas, serta metode menyiapkan kamar mandi yang digunakan di hotel. Pada umumnya, alat pembersih, bahan pembersih, amenities, alat-alat sanitasi, serta metode menyiapkan kamar mandi yang digunakan di masing-masing hotel bervariasi, tergantung dari besar kecil, jumlah fasilitas, dan manajemen dari suatu hotel. Jadi yang terpenting untuk membersihkan kamar mandi itu harus sangat bersih, benar-benar teliti, dikarenakan tamu akan menilai kebersihan dari kamarnya yang dipesan serta kamar mandinya. Nah, sekarang kita masuk ke uraian materinya nih. Preparingnya, cleaning equipment, cleaning supplies, bedroom amenities, dan towels. Menyiapkan peralatan pembersih, bahan-bahan pembersih, keperluan tamu, serta jenis handuk yang telah disiapkan sebelumnya ketika prepare trolley cart. Seluruh kebutuhan ini difokuskan untuk menyiapkan kamar mandi tamu. Nah, cleaning equipment ini apa saja sih? Cleaning equipment ini yang pertama, caddy, penampung untuk menampung dan membawa peralatan dan bahan pembersih, khususnya untuk kamar mandi. Jadi tempat ini bisa ditempat untuk menempatkan bahan dan alat pembersih kamar mandi. Yang kedua, bucket atau pail, penampung untuk menampung peralatan dan air. Ini bisa disebut juga ember, yang untuk menampung air saat pembersihan kamar mandi. Yang ketiga, toilet stick brush atau toilet brush adalah sikat bertangkai untuk menyikat toilet. Yang keempat, hand brush adalah sikat tangan untuk menyikat lantai, menyikat permukaan lantai juga. Kelima adalah sponge. Sponge adalah busa atau spons untuk mencuci gelas, asbak atau straw, wash basin, water tap and shower, cubicle, bagian atas dan luar toilet bowl, pintu kamar mandi, dinding kamar mandi. Yang keenam adalah glass wiper, menyeka untuk membersihkan kaca atau mirror. Yang ketujuh, toothbrush, sikat gigi untuk menyikat bagian sudut kamar mandi atau yang tidak terjangkau dengan hand brush. Yang kedelapan, squeezer, menyeka untuk menyeka air di lantai kamar mandi. Nah, glass wiper and squeezer ini modelnya juga sama, tetapi untuk glass wiper ini pegangannya lebih panjang daripada squeezer. Yang terakhir adalah dust cloth. Dust cloth ini digunakan lap untuk dusting, damp dusting, dan polishing. Jadi dust cloth ini termasuk lap yang lembab. Nah, soft cloth ini adalah lap lembut yang bertekstur lembut untuk dusting pada kaca atau cermin. Napkin, serbet untuk mengeringkan gelas dan asbak, semacam lap ya. Chamois
atau Cemoa atau Kanebo, lap khusus untuk mengeringkan wash basin, water tap and shower, cubicle bagian atas dan luar toilet bowl, pintu kamar mandi, dinding kamar mandi. Floor cloth, kain pel untuk mengeringkan lantai kamar mandi. Kain ini bertekstur kasar ya. Nah, sekarang kita masuk ke cleaning supplies atau cleaning agent atau chemicalnya. Liquid soap atau sabun cair, contoh Sunlight, Mama Lemon, Meltosa, dan lain-lain. Digunakan untuk membersihkan gelas, asbak atau ashtray, cubicle, wash basin, bagian atas dan luar toilet bowl, dinding kamar mandi, dan pintu kamar mandi. Glass cleaner, contoh Mr. Muscle, Clear, dan lain-lain, digunakan untuk membersihkan kaca atau mirror. Toilet cleaner, contoh Whipple, Denzel, dan lain-lain, digunakan untuk membersihkan toilet bowl dan lantai kamar mandi, sifatnya pembersihan biasa. Nah, toilet cleaner ini bersifat kimianya yang sangat keras ya. Jadi kalian yang sedang membersihkan kamar mandi di bagian toiletnya menggunakan bahan kimia toilet cleaner ini diharuskan atau diwajibkan menggunakan abrasif ini, contoh Frost-Tek, Floor Clean, sifatnya keras, lebih keras dari toilet cleaner. Harus menggunakan pakaian pelindung untuk membersihkan karatan, lumut, atau kotoran yang melekat pada toilet bowl. Lantai kamar mandi, floor cleaner. Nah, ini sudah kelihatan dari namanya floor cleaner. Untuk membersihkan lantai, contohnya Superpel, So Clean lantai, dan lainnya. Camper, kapur baru seperti Bagus, Valo, yang digunakan untuk mengharumkan kamar mandi yang dilengkapi dengan kotak dan gantungannya. Metal polish, contohnya Autosol, Brasso, untuk membersihkan atau mengkilapkan berbagai jenis. Nah, sekarang kita masuk ke step by step cleaning the bedroom. Yang pertama, menyiapkan peralatan pembersih, bahan pembersih, keperluan tamu, dan jenis handuk di kamar mandi. Peralatan pembersih yang sudah saya jelaskan, bahan pembersih dan keperluan tamu itu seperti amenitiesnya tamu, itu sesuai di hotelnya sendiri-sendiri, dan jenis handuk di kamar mandi. Yang kedua, menyemburkan toilet bowl, flush toilet bowl, bidet atau urinoir, dan menuangkan bahan pembersih seperti toilet cleaner ke bagian dalam alat-alat sanitasi tersebut. Yang ketiga, mengeluarkan towel-towel, keset kaki, dan keperluan tamu yang tidak dipakai lagi, serta sampah yang ada di dalam kamar mandi. Yang keempat, mencuci gelas minum dan asbak. Yang kelima, membersihkan wash basin dan area sekitar wash basin. Yang keenam, membersihkan pancuran air, keran air panas maupun dingin, dinding sekitar bak mandi, dan area sekitar tempat mandi. Yang ketujuh, membersihkan tirai mandi dan kubikel. Yang kedelapan, mengeringkan gelas minum, asbak atau ashtray, wash basin atau wastafel, dan area sekitar wash basin. Yang kesembilan, mengeringkan pancuran air, keran air panas maupun dingin, dinding bak mandi, tirai mandi, dan kubikel. Yang kesepuluh, membersihkan dan mengeringkan toilet bowl, bidet atau urinoir, dan area sekitar alat-alat sanitasi tersebut. Yang ke-11, membersihkan dan mengeringkan pintu kamar mandi dan area sekitarnya. Yang ke-12, membersihkan dan mengeringkan seluruh lantai kamar mandi.
Yang ke-13, mengeluarkan keri-keri, peralatan pembersih, bahan pembersih yang sudah digunakan ke kereta pramugraha atau troli. Yang ke-14, melengkapi dan menata handuk-handuk, keset kaki, dan keperluan tamu lainnya. Ke-15, mopping lantai kamar mandi menggunakan mop jika diperlukan. Nah, catatannya dalam proses pembersihan kamar mandi adalah 1. Pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan sistem clockwise atau unclockwise dari masing-masing area atau lokasi pada step by step. Yang kedua, pekerjaannya dilakukan dari atas ke bawah pada masing-masing area lokasi pada step by step. Untuk contohnya clockwise itu seperti ini ya. Nah, untuk itu saja yang sudah saya jelaskan tentang proses pembersihan kamar mandi tamu hotel dan alat bahan yang diperlukan saat pembersihan kamar mandi hotel. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.